Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, kemudian coach dan kuci. Bersama saya Nur Anif dari SMK Negeri Nusa Wungu. Saya Puwati Aprilia Astuti dari SD Negeri Banjarsari 03. Dan saya Budi Hartono dari SD Negeri Nusa Wungu 05. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Puwati. Waalaikumsalam Pak Anif. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bagaimana Pak Anif kabarnya hari Sehat ini? Ya Bu, alhamdulillah. Saya juga sehat Bu Puwati. Baik Bu Puwati, sebelum kita memulai proses coaching nanti, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan Bu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Paham Ibu? Yeah. Terus selanjutnya pada coaching kita kali ini Bu, coach dan coach nanti akan saya amati Bu, nilai saya amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian nantinya. Selanjutnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Terus selanjutnya nanti terkait pertanyaan berbobot yang akan Ibu ajukan Bu. Selanjutnya jangan lupa nanti disesuaikan ya Bu dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Paham sampai di sini Bu? Insya Allah paham Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan pertama dari saya Bu. Yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Pak Anif, ada present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Anif. Oke, berarti menjadi pendengar aktif, kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot ya Bu? Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari saya Bu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu dalam observasi kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ada mendengarkan aktif Pak, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti pertanyaan berbobot itu sangat penting ya Bu? Ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya Bu atau yang terakhir, indikator seperti apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya ini Pak dapat menemukan solusi atas permasalahannya, atau paling tidak menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya Pak. Oke, baik. Jadi harapannya nanti seperti itu ya Bu? Iya Pak. Baik, di tahap pra-observasi ini mungkin itu Bu 3 pertanyaan yang dapat saya ajukan. Silakan nanti habis ini Ibu dan coaching nanti bisa proses coaching, mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Anif atas kesempatannya. Baik, sama-sama. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Bu Puwati. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Tadi Bu Ratna menyampaikan katanya Bapak ingin bertemu dengan saya ya. Apakah ada yang bisa dibantu Pak? Iya nih Bu, kalau tidak mengganggu saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Puwati. Iya Pak, kebetulan saya sedang tidak ada jadwal mengajar Pak. Jadi mungkin bisa sharing dengan Bapak. Kira-kira apa yang mau diobrolin ya Pak? Begini Bu, saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang saya alami dalam pembelajaran khususnya di kelas 2. Memangnya ada permasalahan apa dengan pembelajaran kelas 2 Pak? Begini Bu, ini berkaitan dengan gaya belajar murid yang berbeda-beda. Saya merasa saya belum bisa maksimal dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Lalu kalau boleh tahu apa tujuan Bapak mengobrol dengan saya tentang hal tersebut? Tujuan saya adalah ingin mencari solusi bagaimana cara menghadapi anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda,
khususnya di kelas 2. Oh begitu. Jadi harapan Bapak setelah kita ngobrol, Bapak dapat pencerahan tentang unek-unek tersebut. Iya. Bisa dijelaskan lagi Pak, kenapa Bapak merasa kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka? Saya merasa belum mengetahui minat serta profil belajar mereka. Mungkin ya, saya baru pertama masuk kelas 2 dan belum begitu mengetahui dan memahami karakter serta kebutuhan belajar mereka. Pada saat saya mendengarkan apa-apa yang Bapak ceritakan, saya menangkap adanya keinginan Bapak untuk terus berusaha sebisa Bapak. Apakah betul begitu, Pak? Iya, betul, Bu. Baiklah, Pak. Kalau misal kita menggunakan skala 1 sampai 10, menurut Bapak ada di posisi berapa saat ini? Ya, mungkin masih di angka 6, Bu. Ya, saya merasa begitu karena masih sangat sedikit yang saya pahami tentang kebutuhan belajar mereka. Oh ya, saya paham. Harapan Bapak ada di skala berapa? Idealnya 10 ini ya, Pak? Iya. Saya harus bisa memahami kebutuhan belajar murid sepertinya ya, Bu. Saya ingin ya mencapai angka 9 lah. Mungkin 9 dulu perlahan-lahan, karena dari angka 6 sampai menuju angka 9 itu bagi saya memerlukan banyak usaha dan cara agar bisa mencapai angka 9 tersebut. Nah, sementara di angka 9 dulu saya rasa sudah bagus, Bu. Baik. Menurut Bapak, apa solusi yang bisa diterapkan nih untuk mencapai angka 9? Ya, jadi mungkin saya bisa melakukannya dengan pertama melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, memfasilitasi gaya belajar mereka dengan berbagai metode, dan mungkin saya juga bisa melibatkan guru lain untuk mencari tahu profil murid sebelumnya. Begitu, Bu. Baik, Pak. Itu suatu langkah yang positif, Pak. Bagaimana Bapak merencanakan supaya tujuan ini dapat tercapai? Begini, Bu, saya berencana untuk melakukan tes diagnostik pada awal pembelajaran. Saya juga akan meminta bantuan kepada rekan guru untuk mencari informasi tentang perkembangan murid-murid di kelas 2. Setelah itu, saya akan mengetahui kebutuhan belajar mereka dan kesiapan belajarnya, minat serta profil belajar murid tersebut. Kemudian, saya akan merancang pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan gaya belajar tersebut. Misal ya, Bu, ada murid yang gaya belajarnya visual. Saya bisa memfasilitasinya dengan video pembelajaran ataupun PPT. Kemudian yang auditori bisa dengan membuat kelompok belajar, kemudian mendengarkan rekaman atau penjelasan. Serta untuk gaya belajar kinestetik itu bisa digunakan permainan survei game atau window shopping. Tugas yang diberikan juga dapat dikerjakan dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya dalam bentuk tulisan, gambar, atau rekaman suara. Itu, Bu. Wah, bagus sekali rencananya ya, Pak. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Untuk prioritas utama adalah saya dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, Bu. Oh iya, Pak. Bagaimana dengan jangka waktunya? Untuk jangka waktunya, saya berharap dalam 3 bulan ini kita sudah bisa melihat perubahan yang positif. Bagus, Pak. Bagaimana Pak Budi akan mengukur keberhasilan rencana ini ya? Untuk tolak ukur keberhasilannya bisa kita lihat dari tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirancang, Bu. Terdengar bagus Pak Budi. Bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini?
Iya Bu, saya berkomitmen untuk benar-benar melaksanakan dan menjalankan rencana ini dan berusaha agar dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, siapa yang bisa membantu Pak Budi untuk menjaga komitmen ini, Pak? Saya yakin rekan-rekan guru dan juga wali murid pasti akan sangat mendukung rencana ini. Oke, Pak. Saya percaya Bapak pasti bisa melaksanakan aksi ini. Jika ada perkembangan atau Pak Budi butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi ya, Pak. Terima kasih Bu, saya sangat menghargai dukungan Ibu. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasihlah ke diri Bapak. Karena tadi kan Bapak sendiri yang menemukan ide-ide. Assalamualaikum Bupati, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Anif. Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Baik. Tadi Bupati sudah melakukan coaching ya dengan Pak Budi. Nah, sebelum penutupan kali ini ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Bu. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, Pak, yaitu menanyakan tujuan, Oke. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke buat Bupati. Nah, menurut saya tadi sepengamatan saya ketika Bupati melakukan proses coaching dengan Pak Budi, menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu. Ya, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Kuati sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Budi, sehingga Pak Budi juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Terus pertanyaan terakhir dari saya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lagi yaitu saya lebih memahami lagi proses coaching, Pak, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Baik. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Terus demikian observasi kita hari ini Bu, semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima Oke, terima kasih kasih. sama-sama Ibu. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Budi? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bagaimana? Semoga Bu Kuati juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak Budi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Pak Budi. Siap. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak. Baik, Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik, Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, Pak. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Untuk coaching kali ini, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah, Pak. Pertanyaan kedua,
kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Ya bagus, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir ini ya, Pak. Indikator apa yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan, saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Pak. Begitu saja, Pak, untuk observasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coaching Bapak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama, Pak. Selamat pagi Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nur Anif. Selamat pagi Pak Budi. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Oh iya Pak, saya ingin sedikit ngobrol Pak mengenai suatu hal. Apakah Bapak ada waktu sekarang Pak? Boleh Pak. Iya, alhamdulillah kebetulan pada kesempatan ini saya tidak ada jam mengajar. Kebetulan kalau boleh tahu apa ya, ada permasalahan apa yang kelihatannya kok cukup serius Pak Anif? Jadi begini Pak, saya ingin sedikit cerita mengenai siswa perwalian saya yang mendapat tindakan tidak mengenakan atau bullying Pak. Oh begitu Pak. Ya, sudah, kita akan mencari solusinya bersama ya Pak. Mari kita mulai dengan menentukan tujuannya terlebih dahulu. Baik, saya ingin mencari solusi buat permasalahan ini Pak. Tindakan perundungan atau bullying di sekolah saya itu semakin hari bisa dikatakan semakin parah Pak. Dan saya ingin mencari solusi dan bagaimana cara untuk menghentikannya Pak. Begitu Pak. Iya, saya paham Pak. Jadi tujuan pembicaraan kita pada hari ini adalah ingin mencari solusi untuk menghentikan tindakan bullying oleh siswa di sekolah Bapak, gitu ya? Iya, betul sekali Pak Budi. Seperti itulah kondisi di sekolah saya saat ini Pak. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai bahas tentang tindakan bullying di kalangan siswa-siswa SMK Negeri Nusa Wungu ini, dan sekaligus mencari solusi untuk menghentikan tindakan bullying di sekolah. Sebelum kita berbicara lebih dalam, mari kita identifikasi permasalahannya terlebih dahulu. Baik Pak Budi, terima kasih atas kesediaannya Pak. Nah, coba Pak Anif jelaskan lebih dalam lagi, jika kita identifikasi situasinya, kira-kira jika dibuat skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak saat ini dalam mencapai tujuan? Ya menurut saya sih baru di angka 6 ya Pak. Karena bullying di sekolah saya khususnya itu masih banyak dilakukan oleh siswa Pak di sekolah saya itu Pak. Oh begitu. Jadi harapan Bapak ada di angka berapa agar nanti bisa menciptakan sekolah Bapak itu bebas dari bullying? Saya berharap sih bisa 10 ya Pak, tapi saya pikir lagi kok kelihatannya agak berat ya Pak. Ya mungkin 8 dulu Pak. Nanti secara bertahap semoga bisa sampai skala 9 sampai dengan skala yang 10 Pak. Harapan yang bagus Pak. Menurut Pak Anif, apa kekuatan yang Pak Anif miliki untuk dapat mencapai harapan di angka 8 atau bahkan 10 Pak? Baik Pak, dukungan dari manajemen sekolah Pak tentunya. Selanjutnya kepala sekolah, kemudian juga beberapa guru Pak atau teman sejawat, khususnya guru BK Pak. Nantinya akan saya ajak ngobrol tentang untuk membantu mengatasi permasalahan bullying di sekolah. Bagus Pak Anif.
ada peluang atau tindakan lainnya yang lebih konkret lagi? Insya Allah ada Pak, mungkin nanti saya akan membuat sebuah program anti bullying dan lebih sering nanti diskusi dengan teman sejawat atau nantinya juga khususnya guru BK Pak, terhadap dampak negatif dari bullying tersebut Pak. Ya, kemudian apakah ada hambatan atau gangguan yang mungkin bisa terjadi? Menurut saya sih pastinya tentu saja ada ya Pak. Ada ketakutan dari siswa mungkin yang nantinya mereka menjadi korban dari bullying tersebut, tapi mereka itu takut melapor Pak kepada guru-gurunya Pak. Oh begitu ya. Ya Pak Hanif, sudah ada rencana, ya sudah ada rencana. Kemudian tindakan apa yang akan Pak Hanif lakukan agar Pak Hanif dapat mencapai tujuan ini? Tindakan yang saya lakukan, saya akan konsultasi Pak, pertama-tama melakukan konsultasi dan mohon dukungan kepada kepala sekolah ya Pak untuk merencanakan program anti bullying ini. Kemudian saya juga akan mengundang narasumber yang kompeten Pak di bidangnya, terutama terkait bullying ini, misalnya dari Dinas Perlindungan Anak, kabupaten maupun forum gerakan sekolah menyenangkan atau GSM dan sekolah ramah anak. Selain itu, nanti saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya guru BK, untuk mensupport kegiatan yang saya programkan ini, Pak. Setelah itu, saya akan membentuk forum gerakan anti bullying di SMK Negeri Sawungu agar para korban bullying ini nantinya mereka berani bercerita atau melaporkan tindakan bullying itu, Pak. Bagus sekali rencananya. Apa ada prioritas tertentu dari rencana ini? Ada Pak. Pertama saya akan konsultasi kepada kepala sekolah dan kolaborasi dengan rekan guru, kemudian mengadakan kegiatan edukasi anti bullying Pak dengan mengundang narasumber, kemudian membentuk forum gerakan anti bullying Pak agar para korban nantinya mereka dapat melaporkan atau berani bercerita. Ya bagus sekali kedengarannya. Kemudian kegiatan ini kapan akan Pak Hanif mulai? Ya saya rencanakan 1 bulan ke depan lah Pak, sudah bisa dimulai programnya Pak, dan mungkin nanti 3 sampai 4 bulan ke depan nanti bisa dilihat mudah-mudahan perubahan positifnya Pak. Iya, bagus bagus. Kemudian bagaimana cara Pak Hanif mengukur keberhasilan dari rencana ini? Saya berharap program ini nantinya akan berjalan dengan baik, bisa dilihat nantinya Pak dari penurunan kasus. Iya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Kuati. Pak Budi, tadi kan sudah melakukan coaching ya Pak dengan Pak Hanif. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak Budi, menurut saya sebagai observer, saya kurang lebih tadi proses coaching yang dilaksanakan Pak Budi dengan Pak Hanif sudah berjalan dengan baik Pak, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Budi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hanif sehingga Pak Hanif bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Pak. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan barusan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi tentang proses coaching sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi.
Nah, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau Assalamualaikum Pak Anif. Waalaikumsalam Pak Budi. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah sekali ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya betul sekali Pak, Alhamdulillah Pak. Hari ini saya sehat dan semangat. Pak Budi sendiri bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat dan semangat juga. Hari ini Pak Anif akan melakukan coaching ya Pak. Iya betul sekali Pak Budi. Nah, di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan rubrik penilaian seperti nanti saat Bapak coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Jangan lupa proses coaching yang Bapak lakukan disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak. Misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memberdayakan coaching. Kompetensi inti coaching seperti presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot juga perlu diperhatikan. Baik Pak, siap Pak. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik, silakan Pak. Dalam coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu nantinya kehadiran penuh Pak atau presence, kemudian menjadi pendengar yang aktif atau mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coach Pak. Dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan secara spesifik ingin Pak Anif kembangkan? Baik Pak, dari ketiganya yang ingin saya kembangkan secara spesifik nantinya yaitu kompetensi kehadiran penuh Pak atau presence dan mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya memerlukan fokus, jadi ada kehadiran penuh atau presence, dan dengan mendengarkan aktif saya jadi bisa menangkap kata kunci dari kunci Pak dan membuat pertanyaan berbobot. Baiklah, selanjutnya apa ada indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Anda lakukan? Baik Pak, tujuan yang saya harapkan nantinya coach sudah mampu membuat rencana aksi dari permasalahan yang dihadapinya, dan harapannya nanti rencana aksi tersebut dapat dilaksanakan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan coach. Baik Pak, sekian dulu dari saya. Semoga Pak Anif dapat melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Saya akan mengobservasi Pak Anif selama proses coaching berlangsung. Baik, terima kasih Pak. Sampai bertemu setelah proses coaching ya Pak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Kuati. Waalaikumsalam Pak Anif. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini saya sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Kuati katanya ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya Pak, mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu, kebetulan hari ini saya ada waktu ya sekitar 20 menitan lah Bu. Ngomong-ngomong Bu Kuati mau membicarakan apa ya? Iya Pak, saya ingin bercerita kepada Bapak. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak. Setelah saya amati, pembelajaran yang dilakukan di sekolah saya masih monoton Pak. Pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama, masih menggunakan metode konvensional, yaitu menggunakan ceramah.
Hal ini membuat murid menjadi bosan, Pak, saat pembelajaran, dan tentunya hasil belajarnya pun menjadi rendah, Pak. Yang saya inginkan guru-guru di sekolah saya ada perubahan dalam pembelajarannya. Apalagi zaman sekarang ya Pak, perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Jadi sebagai guru kita seharusnya juga harus menyesuaikan diri ya Pak dengan perkembangan zaman. Baik, Bu Kuati. Jadi Bu Kuati menginginkan guru-guru di sekolah Ibu itu memiliki perubahan dalam pembelajaran ya, Bu? Betul sekali Pak. Setelah kita melakukan coaching nanti, apa tujuan yang ingin Bu Kuati harapkan? Tujuan yang saya harapkan dengan melaksanakan coaching ini, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru agar ada perubahan dalam mengajar, begitu Pak. Baik, jadi harapannya nanti ada perubahan dalam mengajar ya Bu. Perubahan mengajar yang bagaimana yang Bu Kuati inginkan nantinya? Yang saya inginkan guru-guru di sekolah saya pembelajarannya bervariatif Pak, tidak monoton dengan ceramah saja, harus ada inovasi Pak. Paling tidak ada perubahan metode mengajar atau media yang digunakan. Apalagi zaman sekarang teknologi sudah berkembang, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengajar. Misalnya Quizzes atau paling tidak pakai Canva atau PowerPoint, itu juga sudah bagus Pak menurut saya. Baik Bu, saya paham. Jadi pada intinya Bu Kuati ingin pembelajaran di kelas itu bervariatif begitu ya Bu? Iya Pak. Oke. Jadi kalau begitu adalah situasi idealnya jika rentang 1 sampai 10 menurut Bu Kuati kondisi Ibu saat ini ada di skala berapa? Saya kira masih di level 5 Pak. Karena pada kenyataannya guru-guru masih mengutamakan metode ceramah. Padahal di sekolah saya banyak guru muda Pak, yang tentunya bisa mengikuti perkembangan teknologi. Oke, jadi masih di level 5 ya Bu? Iya Pak. Oke, nah Bu Kuati kan ingin adanya suatu perubahan tadi ya. Ibu ingin kondisi sekolah Ibu itu ada berada di level berapa? Saya ingin paling tidak naik ke level 8 Pak. Oke. Mengingat guru-guru di sekolah saya masih muda-muda, jadi tentunya memiliki kemampuan ya Pak, guru-guru saya untuk berinovasi dan juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran masih bisa dioptimalkan Pak. Oke, Bu Kuati menginginkan level 8 tadi ya. Iya, Lalu upaya apa yang dapat Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut, Bu? Yang akan saya lakukan pertama-tama saya akan berkonsultasi dulu Pak dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya juga akan terus memotivasi rekan guru untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki rekan guru dengan mengajak rekan guru mengikuti seminar atau misalnya workshop tentang inovasi pembelajaran. Baiklah, kira-kira apakah ada rencana lain Bu selain itu? Sebenarnya ini masih saya pikirkan Pak. Sepertinya saya akan melakukan pendampingan atau mentoring secara individu, secara bergiliran. Apabila dengan memotivasi rekan guru mengajak untuk seminar atau workshop itu belum terlaksana ya Pak. Sepertinya pendampingan atau mentoring akan saya laksanakan. Oke, bagus sekali Bu. Jadi ada 3 alternatif ya Bu. Yang pertama tadi tentang konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua mengikuti seminar atau workshop, dan yang ketiga yaitu pendampingan atau mentoring ya Bu. Betul Pak. Oke, dari ketiga rencana itu yang menurut Ibu paling tepat untuk rekan-rekan Ibu di sekolah itu yang mana Bu? Mengingat rekan-rekan saya itu masih muda-muda ya Pak, dan tentunya mampu menggunakan teknologi. Saya rasa memotivasi rekan guru untuk berinovasi dan mengembangkan potensi dengan mengikuti seminar atau workshop tentang inovasi pembelajaran sudah cukup Pak.
Karena rekan-rekan saya tentunya dengan mengikuti workshop atau seminar sudah langsung paham ya Pak, bisa langsung menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Apalagi sekarang banyak seminar-seminar yang bisa dilakukan secara daring Pak, jadi tidak membutuhkan banyak biaya. Oke, betul sekali Bu. Jadi menurut Ibu seminar atau workshop tadi lebih tepat ya Bu dilakukan. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ibu akan memulai rencana Ibu tadi? Secepatnya Pak, saya akan mencari tahu seminar-seminar daring tentang inovasi pembelajaran. Setelah itu, saya akan menyampaikan dan mengajak rekan-rekan guru untuk mengikuti seminar tersebut. Assalamualaikum Pak Anif. Waalaikumsalam Pak Budi. Pak Anif tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Kuwati. Betul sekali Pak. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, di sesi coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci Pak untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusinya Pak. Ya, oke Pak Anif. Menurut saya sebagai observer yang ya kurang lebih tadi proses coaching antara Pak Anif dan Bu Kuwati sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Anif sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Kuwati sehingga Bu Kuwati bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilaksanakan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi Pak proses coaching sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Nah, itu Pak. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Anif. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi.